Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sultan Hamengkubuwono III, menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta, sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Pangeran Diponegoro dikenal karena Perang Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran, sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah karena warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Petani lokal menderita karena penyewaan lahan tanah. Dekrit yang dikeluarkan oleh Van der Capellen dikeluarkan pada 6 Mei tahun 1823. Pada 29 Oktober tahun 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak yang digunakan kepada petani di Tegalrejo, bisa membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda, yakni ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi di Mei tahun 1825, di mana Hendrik Smither yang merupakan residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Patih Danureja tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Sebelum perang dimulai, pada 20 Juli tahun 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut diminta menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Kediaman Pangeran Diponegoro dirusak dan terbakar. Namun, keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo. Sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadikan Goa Selarong sebagai markas besar. Pangeran Diponegoro juga menempati Goa Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priayi menyumbangkan uang dan barang-barang untuk dana perang sebanyak 15-19. Pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan, sakdumuk batuk, senyari bumi, Bizou ke-1 tekan pati, yang artinya
sejari kepala, sejengkal tanah dibelah sampai mati. Perang Tegalrejo juga menjadi perang jihad melawan Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dari istana karena Belanda. Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau memakai serban berwarna putih dan busana gaya Arab. Pertempuran semakin sengit ketika suatu wilayah dikuasai Belanda. Kemudian, ketika malam hari, wilayah tersebut direbut kembali oleh pribumi. Peperangan besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencatan senjata dan berunding. Hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terhambat. Pasukan ini terkena malaria, disentri, dan penyakit yang menyebabkan kondisi fisik melemah. Belanda akhirnya menyebarkan provokator dan mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini untuk menghasut dan memecah belah anggota keluarga pangeran dan pasukan. Tetapi pejuang pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tahun 1827, Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Kemudian tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual dan membantu pemberontakan, ditangkap oleh Belanda. Belanda juga melakukan perang saudara antara pihak keraton. Hal ini membuat beberapa orang berpihak pada Diponegoro dan ada yang melawan. Kemudian pada 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan siasat dan berunding untuk menangkap Diponegoro. Habib Ibrahim Babut membujuk Pangeran Diponegoro untuk memenuhi undangan Jenderal de Kock. Akibatnya, sang pahlawan nasional ditangkap dan diasingkan. Sebuah pengkhianatan besar terhadap perjuangan melawan kolonialisme. Akhirnya beliau menyerah diri untuk ditangkap asalkan pasukannya dilepaskan. Pengkhianatan oleh Jenderal Marcus de Kock, Panglima tentara kerajaan Belanda di seluruh Nusantara pada saat itu, berunding dengan Pangeran Diponegoro. Padahal kedatangan Pangeran Diponegoro ketika itu dimaksudkan hanya sebagai kunjungan silaturahim Idul Fitri. Tetapi ternyata dia dipaksa untuk merundingkan akhir dari peperangan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Dan di akhir ketika tidak tercapai kata sepakat atas janji dari Kolonel Clarence, Pangeran Diponegoro justru ditangkap. Sebenarnya, kalau saya mau, saya bisa membunuh Jenderal laknat ini. Tetapi sesungguhnya, kemuliaan dan harga diri saya menghalangi itu, karena akan menjadi buah tutur yang buruk bagi anak cucu seseorang yang mulia. Membunuh musuhnya di meja perundingan, kata sang pangeran. Maka beliau menyerah kepada takdir yang terjadi pada saat itu, sehingga beliau kemudian ditangkap dan dibawa oleh pasukan gerak cepat milik Belanda ke Semarang, lalu ke Batavia. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum diasingkan ke Manado, Diponegoro sempat disekap di penjara bawah tanah Stadhuis. Kemudian beliau dipindahkan di ujung pandang dan meninggal dunia pada 8 Januari tahun 1855 di Benteng Rotterdam.